Salam jumpa kembali bersama saya Darling. Welcome back to my YouTube channel Daris Bowling Inspirasi. Salam inspirasi buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Tentu saya sangat senang menyapa Anda, dan kesempatan yang berbahagia ini saya mau menyampaikan satu topik, yaitu mengapa kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Apakah dia tidak dengar? Atau Tuhan tidak ada? Tentu tidak. Tapi ada 3 alasan minimal menurut saya mengapa kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Alasan yang pertama, karena dia Tuhan, bukan pembantu. Kalau Tuhan menjawab semua permintaan, semua maunya kita, itu bukan Tuhan tapi pembantu. Seperti dalam sebuah rumah ada PRT, namanya pembantu rumah tangga. PRT ini dia wajib melakukan semua permintaan, semua maunya majikan. Tapi seorang majikan tidak harus melakukan apa maunya pembantu. Apa permintaan PRT semuanya tidak perlu dia jawab karena dia majikan. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita wajib melakukan apa yang Tuhan mau, tapi Tuhan tidak harus melakukan semua permintaan kita karena dia Tuhan, bukan pembantu, apalagi pesuruh. Yang kedua, alasan mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yaitu Tuhan melihat bahwa kalau doa ini kalau dia jawab, itu bisa membuat kita jauh dari dia atau juga bisa merusak kita, sehingga Tuhan tidak menjawab. Contoh, seorang anak kecil yang lagi batuk, dia minta es krim. Es krim ini kan baik, tapi kalau anaknya dalam keadaan batuk, demam, kan tidak boleh orang tua kasih. Nah, ini sebuah gambaran. Ketika doa kita mungkin dijawab oleh Tuhan, Tuhan melihat bahwa ini bisa merusak atau bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak kasih. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga, mengapa Tuhan tidak menjawab, kadang tidak menjawab doa kita. Karena Tuhan ingin melihat apakah kita masih mau mencari dia, apakah kita masih mau memuliakan dia, apakah kita masih mau meninggikan dia meskipun doa kita tidak dijawab atau tidak. Ada seorang bapak sakit tiroid. Namanya sakit tiroid itu sakit yang cukup bahaya. Sakit ini sudah berkurang karena didoakan oleh hamba Tuhan, ada pelayanan pelepasan. Tapi masalahnya bapak ini tidak serius dengan Tuhan. Lama kelamaan sakitnya sudah mulai berkembang, akhirnya bengkak. Dan bapak ini putus asa. Sehingga dia tidak lagi setia dengan Tuhan. Dia tidak lagi ke gereja. Dia mulai cari alternatif lain yang bukan dengan cara Tuhan. Dan saya pernah tegur lewat istrinya, tolong sampaikan bapak itu, dia harus berhenti. Kalau tidak, nyawa bisa jadi taruhan. Bapak itu tidak mendengar. Dan 3 bulan dari apa yang saya ngomong, bapak itu meninggal. Kenapa? Karena dia mempermainkan Tuhan. Tuhan ingin melihat, kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan ingin melihat apakah kita masih setia, apakah kita masih mau mencari dia, apakah kita masih mau mengagungkan dia meskipun doa kita tidak dijawab. Itu 3 alasan mengapa kadang Tuhan tidak menjawab doa kita. Yang pertama, karena dia Tuhan, bukan pembantu. Dan yang kedua, Tuhan melihat bahwa kalau doa ini dijawab, itu bisa merusak atau bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin melihat apakah kita masih setia, apakah kita mau mencari dia, apakah kita masih menyembah dia saat atau walaupun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sahabat Darling Inspirasi, kitalah yang harus wajib mengikuti apa maunya Tuhan. Bukan Tuhan yang harus mengikuti apa maunya kita. Meskipun doamu tidak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia ada, dia dengar, tapi dia ingin melihat hati kita. Dia tahu bahwa ini sesuatu yang tidak baik buat hidup kita, karena dia Tuhan, bukan pembantu. Karena itu, teguhkan imanmu meskipun doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, jangan yang lain. Saya Darling, salam inspirasi.